Kemenangan besar yang mendadak jadi sorotan. Sebagai reporter, kami mencatat bahwa kemenangan Tasya sebagai juara 1 Dangdut Akademi 7 sempat disambut dengan euforia luar biasa. Publik memuji kualitas vokal, konsistensi penampilan, serta perjalanan panjang yang ia lalui sejak audisi awal. Di berbagai platform, nama Tasya menjadi simbol keberhasilan generasi muda di ajang pencarian bakat. Namun, di tengah sorotan positif itu, muncul satu momen yang kemudian menggeser arah perbincangan. Sebuah gestur yang awalnya dianggap wajar dalam perayaan kemenangan, perlahan ditafsirkan berbeda oleh sebagian publik. Dari sinilah, narasi baru mulai terbentuk, bukan lagi soal prestasi, melainkan soal sikap. Pertanyaan pun mulai bermunculan, apakah kemenangan ini akan dikenang sebagai puncak karir, atau justru awal dari kontroversi yang tidak pernah direncanakan? Dan publik belum tahu, ini baru pembuka dari rangkaian isu yang lebih besar. Jejak perjuangan Tasya sebelum menjadi juara. Sebelum kontroversi mencuat, rekam jejak Tasya justru dipenuhi cerita perjuangan. Dari hasil penelusuran kami, Tasya dikenal sebagai peserta yang konsisten dan jarang tersandung komentar negatif selama kompetisi berlangsung. Ia beberapa kali mendapat pujian juri karena penghayatan dan kedisiplinan latihan. Dalam tayangan-tayangan awal, Tasya juga kerap digambarkan sebagai pribadi sederhana dan penuh hormat. Inilah citra yang kemudian melekat kuat di benak penonton. Oleh karena itu, ketika namanya mulai dikaitkan dengan isu sikap berlebihan, banyak pihak merasa terkejut. Publik membandingkan Tasya sebelum dan sesudah menang. Apakah benar terjadi perubahan, atau ini sekedar ekspektasi publik yang terlalu tinggi terhadap seorang juara muda? Jawaban atas pertanyaan ini mulai kabur ketika satu momen kecil menjadi sorotan utama. Momen pamer piala yang memicu perdebatan. Sebagai catatan reporter, momen yang dipersoalkan publik bukanlah pernyataan resmi atau ucapan kontroversial, melainkan ekspresi kebahagiaan Tasya saat memperlihatkan piala kemenangannya. Bagi sebagian penonton, ini dianggap wajar sebagai bentuk rasa syukur. Namun bagi sebagian lain, gestur tersebut dinilai berlebihan. Potongan gambar dan narasi pendek kemudian menyebar luas tanpa konteks utuh. Di era digital, satu cuplikan bisa membentuk persepsi besar. Tidak sedikit komentar yang mulai mengaitkan ekspresi tersebut dengan label terlalu percaya diri. Padahal tidak ada pernyataan langsung yang bernada merendahkan pihak lain. Disinilah perbedaan tafsir publik mulai menciptakan jarak antara fakta dan opini. Namun, perbedaan tafsir ini segera berkembang menjadi gelombang reaksi yang jauh lebih keras. Reaksi publik, dukungan dan kritik saling bertabrakan. Setelah momen tersebut viral, kami mencatat dua arus besar opini publik. Di satu sisi, pendukung Tasya menilai kritik yang muncul terlalu berlebihan dan tidak adil. Mereka menegaskan bahwa juara berhak merayakan hasil jerih payahnya. Di sisi lain, muncul kelompok yang menilai figur publik harus lebih menjaga gestur dan sikap. Komentar-komentar bernada kecewa pun bermunculan. Yang menarik, perdebatan ini tidak lagi membahas kualitas bernyanyi, melainkan karakter personal. Fenomena ini menunjukkan bagaimana fokus publik bisa bergeser dengan cepat, dari prestasi ke perilaku, dari panggung ke pribadian. Namun, polemik ini belum mencapai titik paling sensitif, karena sebuah isu besar mulai beredar diam-diam. Rumor pencabutan gelar mulai beredar. Di tengah panasnya perdebatan, muncul kabar yang paling mengejutkan. Spekulasi bahwa gelar juara 1 DA7 Tasya terancam dicabut. Sebagai reporter, perlu ditegaskan bahwa informasi ini berkembang dari rumor publik, bukan pernyataan resmi. Tidak ada pengumuman formal yang menyatakan adanya pencabutan gelar. Namun isu ini terlanjur menyebar luas dan memicu kekhawatiran. Banyak yang bertanya-tanya, apakah sikap personal bisa memengaruhi hasil kompetisi? Dalam praktik umum ajang pencarian bakat, hasil ditentukan oleh sistem penilaian yang ketat. Oleh karena itu, rumor ini lebih tepat dipahami sebagai reaksi emosional publik, bukan fakta yang terkonfirmasi. Meski demikian, tekanan psikologis tetap menjadi konsekuensi nyata. Beban mental setelah menjadi juara. Kemenangan besar seringkali datang dengan beban besar pula. Dari sudut pandang jurnalistik, transisi dari peserta menjadi juara nasional bukanlah hal mudah. Setiap gestur, ekspresi, dan keputusan akan diawasi lebih ketat. Dalam kasus Tasya, sorotan ini datang begitu cepat. Kesalahan kecil terasa diperbesar. Publik menuntut kesempurnaan, seolah juara tidak boleh menunjukkan emosi berlebihan. Disinilah sisi manusiawi sering terlupakan. Seorang juara muda tetaplah manusia yang belajar mengelola sorotan. Namun, publik justru menunggu satu hal penting berikutnya. Sikap Tasya, diam atau strategi? Saat isu terus berkembang, Tasya tidak langsung memberikan pernyataan panjang. Sikap ini memunculkan beragam tafsir.
Ada yang menilai diam sebagai bentuk kedewasaan, ada pula yang menganggapnya sebagai pengakuan tidak langsung. Dalam dunia hiburan, keheningan seringkali menjadi pedang bermata dua. Tanpa klarifikasi, publik mengisi kekosongan dengan asumsi masing-masing. Namun hingga titik ini, tidak ada pernyataan resmi yang membenarkan rumor pencabutan gelar. Dan justru disinilah opini publik semakin liar. Antara prestasi dan persepsi publik. Kasus ini memperlihatkan satu realitas penting. Prestasi tidak selalu menjamin perlindungan dari kritik. Publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap figur juara. Ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, reaksi bisa berubah drastis. Dalam konteks Tasya, prestasi besar bertemu dengan persepsi yang terbelah. Tidak ada pelanggaran aturan yang terbukti, namun penilaian moral tetap berjalan di ruang publik. Lalu apa sebenarnya pelajaran dari semua ini? Fakta versus opini, garis tipis yang sering terabaikan. Sebagai penutup laporan investigatif ini, penting untuk memisahkan fakta dan opini. Fakta menunjukkan Tasya adalah juara 1 DA7 berdasarkan sistem kompetisi. Opini berkembang soal sikap dan gestur. Ketika keduanya bercampur, lahirlah rumor yang membesar. Publik sering lupa bahwa potongan momen tidak selalu mewakili keseluruhan karakter seseorang. Dan inilah yang membawa kita pada refleksi terakhir. Refleksi akhir, ketika kebahagiaan diuji oleh sorotan. Kisah Tasya bukan sekedar cerita tentang piala, melainkan tentang bagaimana kemenangan diuji oleh persepsi publik. Dalam sekejap, euforia bisa berubah menjadi tekanan. Tidak ada bukti resmi bahwa gelar dicabut, namun dampak psikologis dari rumor tetap nyata. Pada akhirnya, publik dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah kita melayakan prestasi atau justru menghukum kebahagiaan? Karena terkadang, bukan kesalahan besar yang menjatuhkan seseorang, melainkan cara dunia